Kalau bolak-balik dijam pamit yang Jogja, nopo yang Jakarta, yang Surabaya. Gus kalau tak nulis buku jenengan, ya tapi tetap bukumu, wong sing nafsiri kowe ora aku. Mang resiko jadi wong top, wong do nafsiri dhewe-dhewe. Aku kadang gumun, aku sing ngomongnya atau di pikiran ngono. Kok sing nafsiri pikiran ngono, iku sing bulet menafsir. Tapi itu resiko, memang apa? Jadi wong alim gak wong ayu. Wong ayu ketemu Hamdani guyu. Hamdani nafsiri seneng, sing wong ayune bocah kok lucune ngono. Wong alim ya. Kula nu kadang didudono tiang-tiang. Didudono tiang-tiang. Gus ini ada buku tentang jenengannya, ada WA tentang jenengan. Lho aku sing duwe awak wae ora dipikiran ngono kok sing nafsiri tok ndi ku piye. Wis tangan-tangan juga wong ayu ngono. Wong ayu senyum. Sing disenyumi nafsiri apa? Seneng. Sing ayu nganggepe lucu. Tak anggap wong latihan. Jadi wong sing nulis tentang kula sing ora bener tak anggap wong latihan urip ngono wis ora. Tapi itu memang mau tidak mau. Dulu zaman sahabat yang ngalami seperti itu. Nabi misalnya dapat wahyu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum. Orang yang iman kemudian imannya enggak tercampuri sama kedzaliman sama sekali. Karena pakai nakirah. Iman yang tanpa zalim sama sekali itulah yang aman. Ulaika lahumul amnu. Sahabat punya tafsir sendiri. Karena pikiran mainstream di sahabat, zalim itu waktu syak fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu yang tidak pada maka mereka bilang, ayyuna lam yazlim nafsah. Wah, kalau iman syaratnya gitu ya berat ya Rasulullah. Siapa sih yang enggak pernah zalim? Terus Nabi ngendikan, laisa huwa kama ta'nun. Sebagian riwayat laisa huwa kama taqulun. Oh, itu enggak yang seperti kamu bayangkan. Alam tasma' qaulallahi ta'ala, yaitu dawuh Luqman Hakim, la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Enggak, maksudnya bukan dolim batu syak fi ghairi mahal ya, tapi apa? Syirik. Jadi berarti maknanya gimana? Orang yang iman dan kemudian dalam iman itu tidak melakukan syirik sama sekali. Itu artinya kan sahabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Quran. Untung zaman itu ada Nabi diklarifikasi. Nah, saya ini masalahnya penulis-penulis tentang kiai atau klarifikasi. Luwih pinter timbang kiai ini. Bingung gak? Itu dulu zaman orang soleh semua. Zaman orang soleh semua. Mencintai perempuan itu baik. Karena maknanya cinta itu ora demenan. Saya ulang lagi, maknanya cinta itu tidak demenan. Yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi atau sarana pendidikan. Karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? Ibu. Ibu itu seorang perempuan. Jika bilang perempuan itu orang kok bayang wong wedok sing semlohe sing menarik kok gak. Ya perempuan saja. Bisa ibu, bisa guru madrasah, bisa apa saja. Tapi era wong ra saleh muni kiai itu harus mencintai perempuan. Itu dianggap ajaran sesat. Karena mesti konotasinya urusan apa? Syahwat. Paham tuh sing kula maksudnya? Seneng dunya nggih ngoten. Zaman sahabat, banyak sahabat sing seneng dunia. Tapi wong soleh, senengnya dunia juga perangkat kebaikan. Wong syarati jihad wajah itu bi amwalikum wansukum. Sehingga wong darani seneng dunia itu ora ep. Wong perangkat kebaik. Begitu juga seneng perempuan. Dulu itu enggak ep karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinikahin, kalau tidak cantik ya ibu atau guru, semuanya ini perangkat kebaikan. Tapi sekarang bilang perempuan itu konotasinya apa coba? Urusan sah. Sehingga dulu itu enggak masalah misalnya Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Karena orang masih waras semua, jadi itu enggak melahirkan salah tafsir. Padahal Nabi jelas ngendikan ada 3 hal yang saya ditakdir dicintakan 3 hal itu. Yang 2 itu at-tibbu wan nisa. Pewangian dan perempuan. Tapi dengan makna yang apa? Positif. Karena kalau perempuan nggak dididik, coba anak kamu pertama tahu kebaikan lewat siapa? Ibu. Ibu itu perempuan apa lelaki? Perempuan. Jadi dulu makna perempuan itu udah harus urusan. Nah, tapi kalau sekarang sama ngomong itu, orang nafsir kan macam-macam. Tapi itu sudah itu resiko. Yang jelas kalau minta seminta-mintanya nafsiri Quran, hadis, nafsiri ulama itu jangan nganggo utekmu dhewe.
nganggo prosedur sing dikuasai perangkat itu oleh ulama. Makanya kalau masalah Quran sampai Kanjeng Nabi keras man fassarul Quran bi ra'yihi falyataba wa maqadahu minan. Orang yang menafsirkan Quran dengan otaknya sendiri maka sama juga pesan satu tiket dan neraka. Tapi kalau nafsirkan ulama salah saenake dhewe urung pati neraka lah. Cuma ya rontok-rontok ngawur, tapi kan gak mungkin diancam neraka, kiai ku ora pangeran. Tapi ini saya cerita ya, betapa susahnya kita sebagai ulama. Karena kita harus membiasakan bahasanya ulama dulu, karena itu satu-satunya cara untuk menetapkan tradisi dulu. Dengan zaman yang sudah rubah, ya dengan zaman yang sudah rubah. Ya tapi mau tidak mau. Saya beri contoh kecil misalnya tadi. Dulu sahabat itu biasa bahasakan tadi. Saya ini suka perempuan. Karena ya memang zinal linnasi hubbus syahawati minan. Tapi maknanya suka itu ya kalau suka dinikah ya dinikah, tidak demenan, tidak pacaran. Kalau suka perempuan dengan mana ibu ya di rumah yang baik. Kalau suka perempuan dengan mana ustadzah ya diberi hak fasilitas ngajar. Semuanya itu konotasinya positif. Seneng donya kayak ngoten, aku seneng duit, aku itu kedonyan, aku itu seneng harta. Maksudnya apa? Itu perangkat kebaikan. Aku seneng murid, aku seneng nak ngaji itu ngaji wakil. Banyak kayak dulu yang bilang gitu. Aku seneng kalau ngaji itu yang ngaji banyak. Bukan urusan salam template, orang urusan sowanan gula akeh, tapi ingin kebaikan itu didengar orang banyak. Tapi kalau sekarang, kowe dadi kiai mending ngene, aku seneng santri akeh, mesti wong le nafsiri. Iya ben sing salam template. Oke, jadi sekarang perangkat suudon itu luar biasa. Luar biasa. Dulu enggak, dulu itu ya duwahi ma'al jamaah, kalau ingin barokah ya harus rame-rame. Alaikum bil jamaah. Jadi ngaji semakin banyak semakin baik, maksudnya semakin tahu hal positif yang banyak semakin. Tapi sekarang kan muni popularis pengajianku, wong pikirannya, wah berapa itu hasilnya kan untuk ruwet-ruwet, soal zaman akhir ruwet. Tapi nikmati mawon, mesti nikmati mawon. Santai mawon. Kiye kersane. Kabeh itu kersane napa? Bon niku tentang ilmu sosial ya. Kula mengutip sedikit. Kenapa saya cerita ilmu sosial? Karena mau tidak mau. Misalnya riba. Riba itu apa coba sampean? Ayo sampean anen riba itu bunga apa kelebihan? Apa kelebihan sausé krus? Apa asal kelebihan? Kita ini apa ilmiah itu darani nabrak hukum, apa ra ilmiah gobloknya ora ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk. Kiai Khusyuk itu banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang khusyuk itu banyak kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70, 100 rupiah. Saman itu dapat kambing. Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk. Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Iya, kemudian kamu darani dia. Coba. Kalau kamu hati-hati, pokoknya anggar sak dhuwure nominal ya riba. Wong dhisik 100 rupiah, saiki ya 100. Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau disaur 100 rupiah mesti gak riba. Karuan 100 tetap 100 kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba tok. Goblok itu ya haram. Yang haram dalam Islam itu riba tok. Goblok itu juga. Wong dina'udzubillah. Ciri utama barang haram itu dina'udzubillah. Na'udzubillah minasyirki wal jahli, termasuk jahil itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab, nggak perlu dilawan, bahaya. Kan melawan diri sendiri. Ya saya ingin, wong bolak-balik nyelesaikan konflik nonton. Wonten kakak beradik, zaman tahun 80, ponakane sunat diutangi Pak Dene. Dulu misalnya diutang no pedet. Barang pedetnya didol, zaman itu untuk duit 3.000. Ini yang cerita orangnya. 3.000 rupiah. Tapi dulu sudah menjual pedet. Tahun 2005 baru kayak tukaran tadi. Baru tukaran. Ditagih kan, nah zaman rukun kan nggak ditagih. Nah tukaran kan di... Terus kita yang jadi kiai bingung. Jare sing ngutangi kon 7 juta, mergo pedet duit. Jare sing utang, murian mau 3.000, Gus.
3.000 untuk pentol, siomen. Oh, kata pantan teng karep kula. Sing utang seneng 3.000, sing utangi seneng 7 juta. Lah saiki bareng, ya nek ngono sawur pedet ta mending ngono. Pedet apa, Gus? Sisi tok milih pedet limusin. Sing sitok milih yo pedet biasa, ngu dhisik pedet biasa. Lah ya pedetku biasa iku cara rak mbok utang, wis anak putu. Coba tahun 70 nak duwe anak putu wis luwes ta kondo. Tapi jare sing utang, lah anak mati. Repot. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat itu. Ora berat iki, konsultan hukum iku sampean dadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta iku 1 miliar. Nak kelas kabupaten jek 5 juta. Dadi kiai gak salam templek 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam templek 50.000 20.000. Takokane nek dijawab kliru swarga. Mane kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti wis pantese kula mlebu swarga. Wong ra melok utang kok melok mikir. Murwat. Nggih wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niki lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunatullah. Dirabi tiyang. Dirabi tiyang di masna lah, sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jare rondo iki muni wis dipek gak. Sing lanang digoleki wis ra ono. Ketoke ya rong megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingungnya itu nak merodone ayu kita tambah bingung meneh, kita rabi ta ora malah bingung meneh nah. Ora mboten bingung hukume, nak iku ora kowe selera-seleramu. Enggak, kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan ndak tolak, berarti cara al-aslu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak, mungkin ndak, pilihannya tidak tolak karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiyah atau qaulu arbabiyah. Padahal ini perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya karena yang punya wilayah tolak itu lakinya ora iso dihubungi. Pernah bisa tak hubungi tak tanya, "Kang, bojomu wis pegat ta urung?" Orang lekus lumayan gue cadangan. Pusing meneh kan. Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung gitu iki. Ngukumi salah neraka. Ngukumi bener ora melok ngeloni. Wis jajal gak pusing. Kan ora ono untungi. Salam templek mau 20.000 iku. Lho kira ora rasane dadi kiai. Akhirnya kula nak ketemu sing lanang tak pamon. Kowe nak kepengin ra mlebu neraka, nak megat-megat nak ora-ora. Mergo Quran niku paling anti iku fatadharuha kal mu'allaqah, ngembahno wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku tak ngono. Aku donga aku rapati mandi lah, tapi nak ndongak mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketoke mandi. Mangkel wong. Ya mun kes tak pegate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang juga. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Karena dia ini mau butuh cadangan tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok ndek alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kalong jatahe biologis yo moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu. Aku sing pusing, mesti ditakoki hukume ya. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ra ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning ngarep. Penak ndi dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah segala 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Nak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot. Nak salah neraka. Bener 20.000. Terus terus.
Ngene kula sering rayu pangeran Gusti, kula niku pantes mlebu swarga. Salah kula kathah las, pokoke pantes mlebu swarga. Jadi, mboten urusan GR mboten, jenengan pantes ulama mlebu swarga. Yo repot. Pemene urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu Masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Darani goblok wong gladak kula yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu. Itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen, di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu. Nah saiki misalnya gladakku tak dol 700 rupiah. Ibu nggo tuku gentenge tok ya ora cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. 700 rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya, makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini. Ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoki pedet zaman itu regine pinten, Mbah? Zaman itu 700 Gus atau 3000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau 3000 dapat emas sekian gram. Mau ndak? Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Dalah kula nu kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kula nu akhirnya takok, "Cek iku golek referensi emas tahun 70 itu 3.000 untuk pirang gram. Ternyata ya untuk wakeh. Karena polanya sama, napa? Emas itu kan sama terus sampai ila yaumil kiamat. Makanya bank di dunia pun buat bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Iku Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat sing maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil tapi nak harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram. Meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah udah damel perangkat. Akhirnya kula ya jadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas ku piro? Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nah nek anut aku ya aja takok aku. 20.000 ngajak neraka. Ya, maksudnya ini masih ngaji ini mboten. Lah mulane akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Goden ya mari riba, riba iku ya mergo den. Saiki sing utang iku ora masyarakat tok, kiai sak santri-santri yo tukang. Mulane BPKB-ne do pinter-pinter. Nak sekolah do suwi ya. Apa sediluk? Ada enggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10% sak kampungmu. Enggak, maksudnya dari satu kampung itu sing BPKB ra sekolah pirang persen? Pira? 0%. Oh, no. Pira itu? Ana sedaya iku berarti wong kusuk. Ampun, weling mesti iki tukang gadekno. Pirang persen Kang Ali? 10 ana. Dari pira ana? Jek ana 10. Ana. Pirang persen ya? Sedoso tok. Kalau sertifikat tanah? Akeh ndi? Maksudnya lebih akeh sekolah ya apa akeh ning omahe? Oh, berarti nak motor, mobil akeh sing sekolah. Nak rumah? Akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiyah. Ya innamar riba finnasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasihat. Kulon mboten sombong, kulon nganti sakniki belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kok ngaramno kredit, aku kiai. Keruwetan kan? Kiai kok ditanggal. Lucu kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal.
Lucu kan? Nak kowe kan pantes ora pati kiai. Kan lucu kan? Wes lucu, boy lucu. Tapi ya ora haram. Haram lah sampe ra di mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai rapate alim ra apa-apa. Nak sing alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan enggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takokane wong aneh-aneh. Wes aneh. Pemene kadang ana wong dibojo nganti loro, sing lanang loro. Ini perkara gitu. Mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan, akhirnya sing wedok wani rabi. Waline wani ngrabekno. Jebule klaim bojo pertama tidak mencerai. Akhirnya kan dibojo. Lalu idahnya itu idah dari siapa? Itu zaman Sayyidina Ali wis ana pertanyaan seperti itu. Duka Sayyidina Ali. Sayyidina Umar zaman Sugeng ya ana pertanyaan seperti itu. Karena kita bisa apa coba? Kita di kehidupan masyarakat itu bisa apa? Artinya bisa apa? Rondo tadi wis dirabi wong. Ada informasi menceraikan. Lah anak rondo ayu sing Zaud Sani itu kok kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak wis kebelet rabi. Lho beda nak setengah rayu, mungkin wong sempat ngecek tenan ta ora. Tapi nek wayu kan ono kabar rabi kan apa kabar diceraikan kan wis cepet nang. Lho kok coba bayangno masyarakat itu gak santri. Siapa cepat dapat. Kita bisa berbuat apa coba? Wis kadung terjadi coba. Itu zaman Sayyidina Ali ya ada pertanyaan seperti itu. Bisa apa? Sayyidina Umar ya ada pertanyaan seperti itu. Makanya terus kita ini mikir masalah otoritas tolak. Siapa? Tentu Zaud. Tapi alhamdulillah di fikih-fikih kita, saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji fikih fashun nikah. Di fikih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak, tapi punya hak angin mangkele anake didakok meja. Pakani kitab. Jadi orang rafa mau ngamuk ngono tok. Saya punya teman hafal Quran, tiap deres itu pertama gak apa-apa, bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. Saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya ora rafa. Ya tetep dia anak, ya tetep lucune wong wedok kan ngono. Ngamuk lah ya tetep ae dia anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau di tonggo itu tukaran terus, tapi anaknya ya tetep kan. Neng kene padha. Alhamdulillah bagus. Jadi tukarannya ya terus, gawe anak ya. Ngono nganti tua ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8. Judes kabeh kok terlatih ngono omah. Mengane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran entuk rahmat. Lho rino tukaran bengi entuk jatah. Soalnya urip wis pokoke karis, pokoke syukur napa? Syukur. Ora usah macam-macam. Pokoke urip itu syukur. Sing seneng ning donya wis rahmati Allah wis wa rahmati wasiat. Sarai iso rahmati Allah dibatasi. Keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso wa rahmati wasiat. Sing ora iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Mulan kula nu termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin dinasehati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah ya mesti Allah, tetap rahmate luwih jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Ya nyatane yo, coba kalau kita memenuhi standar fikih. Iku wis pegatan kabeh. Bojo ra iso nafakahi oleh di fashun nikah. Mbok bojomu kok cacat sing ngilangi syahwatmu ya iso oleh di wis ruwet-ruwet. Kula dieling dawuhe Mbah Mun. Ngaji fikih. Nak sugih wajib nafakahi 3 mut mbok pira. Nak sedengan 2 mut. Nak melarat sak mut kuwi ana urutane. Nak ra iso nafakahi sakmene boleh fashun nikah. Mbah Mun ngaji fikih. Santrinya saya. Itu terakhir Mbah Mun ngendikan ini. Iku apa-apa kawin apa-apa dagangan. Mergo kemudian di fikih itu ada hukum begini, hukum sing rada aneh, yen fikih aneh. Jika dalam 1 hari 2 hari bojo iku utang untuk kehidupannya sendiri, maka minangka utange zaud, utange suami kan gitu. 1 bulan bojomu utang tangga ning toko.
untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utange zaud ta zauja. Zaud. Tapi dewe bang, untungnya wong Indonesia ora ono di pikiran ngono. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne di rezeki ya disaur dhewe. Kemudian nek sing lanang wis ketok ustaz, malah sewenenge pol, di guru mubak, di bojo mubalek wis sewenang. Pemene nek bojone khotib wis sewenang wis kan apa kowe. Omone hafid ngono sewenang. Hafid, khotib, mubalek, ustaz itu perangkat-perangkat untuk terbebas dari apa kewajiban nafkahi. Yo kan ngerti. Lha iki takok ustaz jeneng arep. Jadi barokah status ustaz itu mertua ya sewenang. Gak kodak nafkahilah yo. Sewenang. Pemene iso nyuwuk sithik-sithik, oh sewenang wis. Alhamdulillah yang ngimami tahlil sewenang. Sewenang. Mesti ku anggap ae wa rahmati wasi'at kullas. Rahmati Allah iku nyukupi kabeh apa wae. Cek sing sapa wae. Jadi cara Mbah Mun fikih ora setuju. Jadi apa mau apa dagang. Jadi oleh bojomu nyatet dalam seminggu ini punya utang 300.000. Terus Ustaz teko khutbah, utangem. Tapi itu enggak terjadi. Sing wedok malah kerja dhewe, sing kiai ini dimotivasi. Pak, kok kiai untuk langsung kerja aku, Pak. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Santrine yang ketemu kancane, alhamdulillah barokah bojoku sing kerja aku mulang tok alhamdulillah. Iya melanggar hukumnya pangeran alhamdulillah. Ya aturane ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi piye ku sing mlaku? Mbok dhisik wali songo le ndonga mbok piye iso fikih Indonesia rubah kabeh. Sangka tajibu ala zauji nafaqatu zaujati. Fikih Indonesia gak wali zaujati nafaqatu zaujiha. Jadi fikih rubah. Berhak bagi zaujah menafkahi zaujiha. Jane kan fikih kan tajibu ala rajuli atau ala zauji nafaqatu zaujati. Tapi in Indonesia gak. Pokoke endi sing ngono dinggo. Mustate ra apa-apa. Wis akhire. Mulane dhewe Mbah Mun, apa omah apa dagang gitu. Perkarane tadi nak istri itu utang, cara hukum minangka utange. Ya nak utang alpat tuntas. Maksudnya utang sing go harian, utange alpat Fortuner ya gak kuwati ya. Pemene kartu kredit terus. Cerita ya jadi Allah niku mun nyindir kula jenengan. Dadi ayat sing paling panjang ning Quran iku ayat den. Kok anggere wong diutang mesti ruwet terus. Kowe tau ngapal Quran pusing-pusing ayat den. Sak lemper ya, sak halaman ya, sak raya bener gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl terus wala ya'fakatibun ay yaktuba kama allamahu wa fal yaktub wal yumlil ladzi alil haqq wal yattaqillaha rabbahu wala yaqas minu syai'an terus fa in kana ladzi alil haqqu safihan aw dhaifan aw la yastatu yumillahu wa fal yumlil wa yumlil. Iku pangeran oleh nyindir cek apike. Nak wong sing ngutangi iku rondok goblok. Utawa pinter. Jadi mulai dhisik iku kadang wong goblok ku sugih. Mulane bingung nang donya. Yang kadang profesor doktor iku kerja ning pabrik. Sing duwe pabrik ora tau sekolah. Kadang ustad iso maca muin, mulang ning yayasan. Lho pendiri yayasane ora iso ngaji. Akeh taron. Mergo wae takok iku fenomena apa? Ya fenomena warahmati wasiat. Akhirnya wong bodoh iso mimpin wong pinter. Yang iso maca muin mulang ning yayasan. Mu anak buah. Ketuane ora tau ngaji. Mimpin ning wis ngarep direktur. Sing iso maca muin, "Ustaz, ayo maju ke depan." Aduh, patekno uang tenan. Aduh. Amit-amit tenan. Peneliti ngono, doktor, profesor ning pabrik. Coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Sing ngene iku ora tau sekolah sing ngarep. Profesor siap. Ini siap tok digaji. Wis pengiran wis donya wis iman wis pengiran wis kabeh kersane pengiran ikhlasno wae. Wis ngono kersane pengiran wis ora usah
Mane sampai wong alim dhisik ono duwe siir. Siire ku rodok kacau, tapi kula apal siire. Mergo yo mangkel, aku mek siire ku mangkel. Ya mangkel kan, karena siire ku bully manusa, tapi ya itu kan. Hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimaz zindiqa. Ngene awal iki. Kam akilin ayat madzhabi. Ada yang ditulis kam alimin, tapi kita baca yang kam akilin. Kam akilin ayat madzhabi. Kam jahilin talqahumar suqa. Hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimaz dikhri rozintiku. Mulane aku mbek syair iki ra setuju sing bait separo terakhir. Rodok kacau. Kam akilin ayat madzhabi. Banyak pakar ekonomi. Tapi akhirnya saking bingungnya, madzhab ekonominya itu akhirnya pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa ya? Delok retail. Wah kayaknya prospek. Bareng dihitung meneh. Modalnya dari mana? Ora sida kerja. Mungkin kalau Kudus kota kretek. Wah berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh. Perizinannya susah. Gak sida meneh. Sementara wong bodoh pe kerja wae. Ngerti-ngerti suge. Mulane kam akilin ayat madzhabu. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter, bera pinter, itu mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah kalau orang Kudus, kiai di Kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang Kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori akhirnya belum melangkah kiai. Ono sing hafal tahlil penting muka mlaku. Tahlil iki bar tahlil untuk berkat sesuk ana mati is berkat meneh bariku ana wong kawin berkat meneh. Ngerti-ngerti ya dadi kiai tenan. Sing iki jek ngapal iku eksperimen. Wong bodho ngono ning bab mergawe. Anane kancing adol kancing, anane sarung ya adol. Ngerti-ngerti wong bodho gak. Wong sing pinter kan gak. Saya bisnis apa ya? Bareng didelok sarung prospek, bareng mikir tapi kan orang beli sarung itu setahun 2 kali. Akhirnya rasido. Itu jenis kam akilin ayat madzhabu kam jahilin talqahu marzuqa. Terus hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan. Fenomena ini itu yang membingungkan semuanya. Jajal sampean profesor doktor tata negara. Kadang dipimpin presiden sing sekolah ini fakultas kehutanan. Nak pengiran sing ngersakno kabeh apa sih? Ya semua udah pangeran. Gue kudu ridho, gue kersane pangeran apa? Jadi nak takut hukum tata negara ya takut. Gimana Pak ini menurut hukum tata negara? Ya jawab untuk kongkon atasan nih. Dia ada bantah. Jenengan yang presidennya malah dipecat malah repot. Kayak aku ketua yayasan menangan. Pak, golekno takbir sing olehno santri ditarik dhuwit. Semua ngalim golek takbir. Sing ketua yayasan santai wae. Wis ketemu Pak takbir. Nasib suku pangeran wis gak iso dilawan. Dewe jenenge hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan. Ini yang membingungkan manusia. Banyak loh direktur ekonomi yang orangnya sekolahnya di insinyur. Tapi kebalikannya yang nangani perhutanan kadang sing ahli itu yang dulu sekolahnya itu filsafat. Ora ono hubungannya. Nah, yang bed terakhir itu yang kamu harus gak percaya, itu bahaya kalau kamu percaya. Wasayyarol aliman nikhriro zindiko. Fenomena itu menjadikan banyak orang pinter yang menjadi kafir zindik. Itu yang saya kurang setuju karena masa segitunya itu kan selama ini kita tahu begitu ya mau guyu-guyu takdir. Ya misalnya wong alim maca muin dipimpin ketua yayasan sing ra iso ngaji. Kowe dadi kafir zindik apa mau menamuni takdir? Nasib ya beritanya. Artinya bed yang terakhir itu kita enggak ikut itu loh. Masa sampai segitunya apa? Wasayyarol aliman nikhriro zinti. Fenomena itu menjadikan wong sing alim tahqiq dadi kafir apa? Selama ini kan enggak sampai segitu. Enggak sampai lah. Mau geremang-geremang meneh apa? Nasib. Gelar apa Kang? Dokter. Kerja apa ning pabrik iku? Pangkat apa? Biasa anak buah. Lah ketuane apa? Ratu sekolah. Itu kira-kira jadi kafir zintik apa mau muni wiridan nasib? Nasib. Alhamdulillah. Wes ra usah nganti. Lho nggih memang seperti itu. Kalau nek kecelok wong alim, kadang ibu guyu ini. Saya itu pernah haji plus. Ya model bodoh. Ora bodoh ngenyek wong. Bodoh.
Wajib dikursus sampai mutawif sing potongane iku maca takrib ora iso. Yo diterangno detail batin sembrono. Dosa gede tenan iki kok. Ini maca kitab sak foto-foto diterangno. Matane wong. Apa dalilnya kalau bisa romyul jimar qabla zawal? Kan dekne iku karena rapati ngalim, dadi standar wae. Angger romyul jimar ya ba'das zawal. Wes ya SOP standar operasional. Lah sing kelompok sing alim wong telu. Akhirnya cocokan mbek kula. Sing waras ngalas mbarno sak uni-unine. Sing jelas malaikat do tersinggung, wong alim sing diomongi ngono panjang. Ruwet ra karuan. Dijak nafar awal moh tenan. Padahal negara inginnya kita nafar awal karena shiftnya kloter itu harus sudah cabut dari Mina. Dia enggak mau. Yes. Yes. Melok bodoh akhirnya. Gusti, hari-hari ini kula ikhlasno dadi wong bodoh timbang geger. Timbang apa? Kita ini kan sinau kitab nganti sak boto-boto sampai roh carane balang jumroh iku nggak sapike watu sangka Musdalifah. Kita ini sebagai wong alim kan tahu-tahu tanya, apakah semua batu sah apa enggak? Terus sampean asal batu apa syaratnya harus dari Musdalifah? Lalu kalau batu bekas yang dipakai kemudian bekasnya, boleh enggak dipakai? Kene pikirane wis tok kono SOP weh. Standar apa? Kan ribet. Ngadepi wong bodho ku ribet. Kono posisi ketua rugu. Lah aku ya mau mikir, padahal ngetokno ngalim malah dikongkon mimpin malah repot. Wis bayar kon mimpin, wah momok. Nah, akhirnya bodoh. Tapi jenenge wong alim ya tersiksa. Tersiksa lho Kang, dadi wong alim terus dijak bodoh, tersiksa. Ya beritanya mau petir. Petir. Tapi wong alim tetap harus ada karena orang alim ini yang punya sekian perangkat, apa punya